kembali lagi bersama kami di TV Teenager Therapy. Nah, di sini bersama aku Karen. Kali ini kita akan bertanya tentang pendapat cowok-cowok ganteng yang ada di sini tentang pelecehan seksual teens. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, kita akan kenalan sama mereka. Yang pertama dari abang yang sebelah sini dulu nih. Siapa sih namanya, Bang? Jadi halo, nama gue itu Daniel dari kelas 11. Hai, nama saya Willy dari kelas 10. Kalau nama saya Joshua Christopher, bisa juga dipanggil Jos. Nama aku Samuel. Sedangkan nama saya adalah dari Wilko Putra dari kelas 11. Halo, nama saya Mikael Jekoran Sembiring dari kelas 11. Nah, itu dia nama-nama abang-abang kita yang ada di sini, teens. Selanjutnya kita bakalan masuk ke pelecehan seksual. Apakah abang-abang ini tahu nggak ya pelecehan seksual itu apa? Boleh dari abang sebelah sana dulu. Menurut kalian semua nih, pelecehan seksual itu gimana sih? Dan pelecehan seksual itu sering nggak kalian lihat di sekitar kalian? Dan tanggapan kalian tentang pelecehan seksual itu gimana? Jadi bisa dulu kan? Berarti pelecehan seksual ini menurut saya ya, dia seperti tindakan yang tidak mengenakan sebenarnya, maupun dari laki-laki atau perempuan kepada lawan jenis ataupun sesama jenis. Jadi hal ini tuh sebenarnya cukup mengganggu, tetapi kadang-kadang dinormalisasikan oleh beberapa pihak. Untuk tanggapan dari saya sih mungkin hal tersebut akan pastinya tidak akan bisa hilang, tapi mungkin bisa dikurangi. Gitu ya, Bang. Boleh ke abang yang selanjutnya? Menurutku sebenarnya pelecehan seksual itu tindakan ofensif dari satu pihak pelaku ke korban, di mana tindakan itu lebih ke arah yang berbau seksual gitu. Nah, jadi untuk sebenarnya benar kata Bang Yusuf tadi, kalau pelecehan seksual itu sebenarnya nggak akan bisa hilang, tapi bisa dikurangi. Tapi balik lagi ke bagaimana pola pikir dari si pelaku dan si korban sih. Oke, selanjutnya Bang. Kalau untuk menurut saya sendiri, pelecehan seksual ini tentu saja memang udah dari zaman dulu hingga zaman sekarang tuh memang ada. Dan tentu aja ini merupakan perbuatan yang sangat tidak menguntungkan sih, baik bagi lawan jenis maupun sesama jenis ya. Entah itu laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan sama perempuan dan lain-lain lah. Biasanya sendiri pelecehan seksual ini berlaku sih di berbagai usia, tapi lebih rentan di usia remaja aja. Benar sih apa yang dua abang-abang ini bilang. Mungkin sikap ini tidak akan bisa dihilangi, tapi mungkin bisa dikurangi. Itu sih menurut saya. Selanjutnya Bang. Berdasarkan yang saya tahu ya, jadi sebenarnya rata-rata sih sudah disebutkan oleh abang-abang sebelumnya. Sebenarnya saya setuju bahwa ya pelecehan seksual itu banyak kerugiannya daripada keuntungannya, dari mau korban ataupun pelakunya. Tapi walaupun begitu ya, pastinya orang itu melakukan pelecehan seksual itu kan atas dasar ada yang diinginkannya oleh pelakunya. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang mau dikurangi juga ya susah. Tapi kalau misalkan ada gerakan oleh masyarakat ataupun pemerintahan sekitar yang ingin menurunkan namanya tingkat kekerasan seksual, saya jamin pasti bisa. Itu aja sih dari saya. Oh gitu ya Bang. Boleh ya Bang selanjutnya? Kalau menurut saya udah dijelaskan semua tadi, saya setuju. Tapi kalau menurut saya pelecehan seksual itu tindakan yang merugikan satu pihak atau pihak lainnya juga. Pelecehan seksual ini menurut saya untuk kenafsuan diri sendiri kalau menurut saya. Dan pelecehan seksual ini sering terjadi di umur-umur remaja atau anak-anak sekolah. Oh gitu ya Bang. Nah, pendapat yang terakhir dari Bang Daniel nih, silakan Abang. Kalau jadi saya sih kurang lebih sama ya, setuju sama dengan abang-abang yang lainnya. Pastinya pelecehan seksual itu juga terjadi di rentan usia kita di remaja. Mengingat kita juga sedang dalam masa pubertas ya. Jadi tingkat akan suka dengan lawan jenis itu pasti tinggi. Tapi pelecehan seksual ini adalah tingkat di mana kita nggak bisa lagi mengendalikannya dan ingin mendapatkan sesuatu dari lawan jenis, baik lawan jenis ataupun sekarang bahkan yang lagi maraknya juga kasus dengan sesama jenis. Nah, kalau mungkin dari saya, pelecehan seksual ini pasti sangat merugikan, baik yang tingkat paling rendah maupun tingkat yang paling tinggi, terutama juga dari korban.
Nah, itu dia tadi Tins, pendapat dari abang-abang kita. Nah, kalian semua tadi kan udah bilang kalau misalnya pelecehan seksual itu terjadi pada rentan usia remaja, kayak kita sekarang ini. Nah, dan juga data mengatakan pelaku dari kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu terjadinya oleh laki-laki. Apakah kalian setuju kalau misalnya laki-laki itu adalah penyebab dan kebanyakan tersangka adalah seorang laki-laki? Gimana pendapat kalian tentang hal yang sudah tersebar di masyarakat itu? Boleh dari Abang Samuel dulu? Ya sebenarnya untuk dari statistik itu subjektif ya, karena saya setuju kalau yang kebanyakan itu yang diekspos itu laki-laki sebagai pelaku, tapi nggak menutup kemungkinan kalau perempuan itu bisa aja jadi mengambil posisi sebagai pelaku kan. Ya balik lagi pada bagaimana orang itu bisa mengendalikan nafsu mereka sih, karena kita nggak bisa menutup kemungkinan juga kalau laki-laki doang nih yang bisa jadi pelaku pelecehan seksual, nggak bisa perempuan, karena perempuan selalu jadi korban, nggak selalu. Nah, bisa aja dari perempuan, yang tergantung bagaimana si pelaku ini sebenarnya memiliki pola pikirnya gimana, sehingga mereka itu melakukan tindakan tersebut. Kalau dari Bang Joshua gimana? Kalau saya juga setuju dengan Abang Samuel. Jadi pelecehan seksual ini nggak bisa dilihat mulai laki-laki atau perempuan sih. Jadi laki-laki dan perempuan itu pun juga bisa melakukan tindakan tersebut. Tergantung kenafsuan dirinya, apakah dia memang lagi pengen berbuat salah, itu tergantung diri sendiri. Jadi memang laki-laki dan perempuan ini memang setara ya kita bilangnya. Jadi kadang-kadang bisa jadi korban, kadang-kadang bisa jadi pelaku, tergantung subjek sih. Ini dari Abang? Kalau menurut aku sendiri sih, memang ya yang banyak dipublish-publishkan itu rata-rata memang laki-laki. Tapi kalau menurut saya sendiri itu tergantung balik kepada diri kita sendiri masing-masing, sebagaimana cara kita mengendalikan pikiran kita dan hawa nafsu kita serta rasa tertarikan kita kepada lawan jenis. Kadang ada juga loh beberapa di daerah tempat yang kadang malah perempuan yang menjadi pelakunya. Tapi di sini saya tidak membela kedua pihaknya ya. Saya hanya memberitahukan apa yang saya tahu. Di sini menurut saya. Gitu ya Bang. Boleh Bang Willy? Ya, jadi gini. Kalau kita lihat di berita-berita itu kan kebanyakan tuh yang pelakunya itu kan laki-laki cenderungnya. Sebenarnya mungkin ada perempuan yang menjadi pelakunya, tapi sedikit aja, lebih banyak yang dilakukan oleh sebenarnya laki-laki itu. Nah, jadi kalau misalkan dibilang bahwa ya hanya dilakukan oleh laki-laki, sebenarnya enggak juga sih. Tapi kalau yang perempuan itu kan mungkin jarang di berita kita lihat. Makanya kita menganggap bahwa stigma pelecehan seksual itu hanya dilakukan oleh laki-laki dan cenderung korbannya itu adalah perempuan itu sendiri. Gitu ya Bang. Kalau dari Bang Joy gimana? Kalau menurut aku sih setuju juga sama Bang Willy. Menurut aku cowok sama cewek itu netral sih sebenarnya, tapi tingkat kenafsuannya sih menurut saya lebih ke cowok sih kan. Tapi kalau kasus-kasus yang saya tahu sebenarnya cewek itu juga ada gitu sebenarnya ya, tapi tergantung kita lagi lah mengendalikan nafsuan gitu. Kalau dari Bang Daniel? Saya menyikapi dari abang-abang sekalian ini, kalau misalnya terkadang dari diri kita sendiri juga, dan juga seperti yang tadi dibilang, yang benar saya melihat banyaknya kasus kalau cowok itu yang menjadi pelecehan seksual bagi cewek, terutama dalam misalnya dipaksa atau memang ceweknya itu udah polos tapi diberitahu gitu langsung sama ceweknya, jadi mengajari yang benar. Terus tapi saya di sini tetap netral karena pelaku itu bisa dari cowok maupun cewek. Tapi untuk sekarang ini kita bisa melihat juga banyaknya sentimen maupun stigma-stigma gitu dari perempuan kepada cowok, kalau misalnya perempuan itu cowok itu lebih sering melecehkan cewek. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kayak yang dibilang sama tadi, kalau cewek itu pasti juga bisa melakukannya. Jadi tergantung ke diri kita masing-masing juga. Itu sih dari saya. Itu dia Tins, pendapat dari abang kita mengenai kalau misalnya laki-laki adalah tersangka yang kebanyakan tersangka pelecehan seksual. Nah, selanjutnya kita akan tanya gimana pendapat mereka cara menyikapi stigma-stigma. Atau misalnya ada cewek-cewek yang kayak tiba-tiba nggak mau jadi dekat sama kalian dekati padahal cuma mau berteman, tapi si ceweknya ini udah punya anggapan kalau misalnya cowok ini punya sikap yang negatif terhadap dia, jadi dia cenderung untuk tidak mau main dengan laki-laki gitu. Pendapat kalian mengenai itu gimana? Dari cowok juga mungkin bisa, gimana
cowok itu memberiin sifat-sifat yang baik dengan cewek, karena kita tahu sendiri lah, kita sebagai cowok pasti susah buat dapatin kepercayaan cewek ya. Jadi kalau kita sebagai cowok ini harus kembali ke diri kita masing-masing juga, terutama juga melihat banyaknya kasus juga sekarang. Berarti kita sebagai cowok kita harus juga bisa menjaga lah terhadap cewek-cewek, meskipun itu hanya orang nggak dikenal bahkan atau orang yang kita kenal, pasti kita juga harus saling menjaga lah, karena kita sebagai manusia juga yang beradab, tentu kita punya itu. Kalau dari Dan gimana? Kalau menurut saya sendiri sih tergantung sih apa aja faktor, misalnya kadang-kadang cewek nggak mau dekat-dekat sama cowok. Nah kalau menurut saya sendiri sih, setelah yang saya pikir-pikirin kan, kadang bisa jadi cewek itu trauma dengan masa lalunya, entah sebelumnya si cewek pernah dilecehin atau diperlakukan secara tidak baik oleh para cowok. Jadi mungkin bisa aja dong next time-nya kalau ada cowok ya mungkin beranggapan negatif tuh, entah misalnya udahlah aku nggak mau lah dekat-dekat cowok, aku takut yang terulang lagi gini segala macam. Kalau itu sih menurut saya. Gitu ya Bang. Kalau dari Bang Willy gimana pendapatnya menanggapi apa yang dibilang Bang Dani tadi? Jadi secara keseluruhan saya setuju dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh abang-abang sekalian. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang bahwa perempuan itu ingin menjauhnya para laki-laki itu demi keamanan dia sendiri sih, saya setuju. Mungkin kan mereka lihatnya cowok itu agak berbahaya bagi mereka. Tapi kalau misalkan dibilang bahwa perempuan itu menjauhi laki-laki untuk namanya karena takut pada masa lalu, itu nggak bisa dibilang saya juga setuju juga sih. Soalnya gini, karena kita sekarang hidupnya kita ini adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa namanya lepas dari masyarakat sekitar ataupun orang sekitar. Kita perlu namanya bantuan dari orang lain juga gitu kan. Nah, kalau misalkan kita menganggap bahwa kita diri ini adalah individu, tidak mau bersosialisasi, itu pasti kita juga mengalami kesusahan gitu juga kan. Apalagi kan peranan laki-laki itu juga ada juga dong. Misalkan kita mau bantu si perempuan itu untuk melakukan suatu hal gitu, yang batasan perempuan itu nggak bisa dilakukan hal yang dilakukan perempuan itu laki-laki itu nggak bisa dilakukan oleh perempuan gitu. Jadi saya gitu. Kalau dari saya sih sebenarnya jika perempuan ini protektif terhadap diri sendiri itu bagus. Cuman kalau overprotektif juga sampai dia mengurung dirinya sendiri itu kurang bagus ya. Karena sebenarnya dimana memang aku setuju juga sama Bang Willy ini. Karena kita memang makhluk sosial gitu. Memang harus bersosialisasi dengan orang lain maupun dengan lawan jenis. Jadi memang itu tergantung diri kita sendiri sih. Kalau kita memang mau protektif, mau bertahan gitu ya, misalnya ada trauma gitu, gak apa-apa. Mungkin itu sebuah proses gitu ya. Tapi jangan sampai kita itu menjauhkan diri sampai kita tuh udah gak mengenal lagi gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya nggak salah ya kalau seorang cewek ini nggak mau terlalu dekat sama cowok, tapi sebenarnya ada baiknya kalau misalnya lebih biasa gitu, karena kita mungkin contoh lah dalam satu kasus kita tuh dia ada di lingkungan baru, terus kita perlu beradaptasi, ya nggak ada salahnya untuk dekat sama cowok, tapi tetap aja ada langkah preventif gitu, kayak misalnya ada terlalu dekat, jaga jarak, atau misalnya kalau udah gelagat-gelagatnya aneh bisa minggir gitu. Itu masih satu hal yang lebih menghargai orang lain lah, individu kan nggak semua orang juga punya pikiran yang negatif gitu. Kalau misalnya dari membahas trauma terus menjauhi cowok, itu sebenarnya itu salah satu langkah preventif mereka untuk tidak mengulangi atau untuk menghindari hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi nggak bisa disalahkan juga orang trauma terus menjauhi itu, sebenarnya nggak bisa sepenuhnya disalahkan gitu loh. Kenapa trauma bla 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 bla? Karena dia itu sebenarnya di dalam pikirannya itu menjaga dirinya kalau supaya dia itu nggak mengulangi hal yang nggak mengulangi atau nggak mengalami hal yang udah dialaminya sebelumnya. Oh jadi gitu ya Bang, makasih loh kalian ini jadi membuka pikiran para cewek-cewek untuk menanggapi gimana sih kalau misalnya kalian itu terlalu dekat atau sikap yang seharusnya cewek lakukan gitu ke depannya. Selanjutnya kita akan bahas tentang kalau misalnya teman kalian itu dilecehkan. Nah posisinya teman yang dilecehkan itu adalah cowok. Gimana tanggapan kalian menanggapi si cowok ini yang dilecehkan oleh perempuan? Terus gimana kalian sebagai teman mendampingi si korban ini dengan baik gitu loh. Boleh dari Abang Willy dulu? Iya, menurut saya ini sebenarnya mungkin jarang terjadi kasusnya ya. Tapi kalau misalkan ini
khusus saja ya. Misalkan teman kita ini merasa, yang laki-laki ya, merasa dilecehkan oleh perempuan. Mungkin ya kita bisa memberi suatu pandangan kepada teman kita itu bahwa ya sebenarnya apa yang dilakukan oleh korban pelakunya ini sebenarnya salah ya, bahwa ya sebenarnya mau laki-laki atau perempuan itu nggak boleh namanya melakukan pelecehan, karena ya kita itu sama-sama harus menjaga diri lah kan. Kalau kita misalkan mau merasa mau dilakukan pelecehan oleh perempuan misalkan kan, ya berarti mau itu artinya kita juga setuju bahwa kita mau dilecehkan oleh perempuan itu, sehingga ya sebelum terjadi makin jauh ya kita gak nasihatin dia, lalu kita memberikan sedikit pandangan tentang sebenarnya pelecehan seksual itu gak salah gitu dilakukan. Nah, itu dari saya sih. Kalau dari saya sebenarnya hal ini memang agak sedikit kurang biasanya kurang keluar itu ya, berita-berita ini. Tapi kalau misalnya teman saya sendiri nih, biasanya saya lakukan itu menasehati korban sih sebenarnya. Kalau pelakunya kan nggak mungkin karena mungkin jauh ya kan. Tapi kalau korban, saya akan nasihatinya seperti ini. Mungkin dari sisi cowoknya mungkin bisa menjauhkan diri dari perempuan itu, ataupun memang kalau bisa jangan didekati lah. Soalnya takutnya terjadi hal-hal yang tidak bagus. Jadi memang harus dijauhi dan memang harus melakukan protektif terhadap diri sendiri juga. Itu ya Bang. Kalau misalnya dari Bang Samuel gimana nih Bang? Iya, sebenarnya benar kata abang tadi ini, kalau pelecehan ke cowok itu bisa berat, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau cowok ini bisa dilecehkan oleh cewek. Nah, sebenarnya seperti yang dibilang Bang Yusuf sama Bang Willy tadi, ya kita nasihati, bukan nasihati sih, lebih ngasih support gitu loh. Kalau sebenarnya pelecehan itu jangan hanya diam, kita harus berani bicara kalau kita itu dilecehkan. Nah, buat pelaku juga, kita kalau misalnya kita kenal atau misalnya adalah hubungan dengan pelaku, kita nasihati kalau perilaku melecehkan itu menyimpang dan tidak boleh dilakukan karena bertentangan lah dengan norma-norma yang lain. Nah, kalau misalnya ada beberapa kasus kalau cowok itu sesama jenis dari cowok itu melecehkan cowok, nah itu udah penyimpangan lebih jauh untuk LGBT. Nah, itu lebih perlulah kita tekankan lebih ke pelakunya, karena pelakunya itu lebih menyimpang. Karena pelaku, apalagi kalau misalnya aku lihat ya di media sosial tuh, pelaku pelecehan tuh yang menyimpang itu lebih agresif dibanding yang melecehkan ke lawan jenis itu. Kalau dari Bang Dani gimana Bang? Kalau menurut aku sendiri sih kadang iya sih, memang benar sih apa yang dikatakan oleh abang-abang ini semua. Kalau memang jarang sekali kita lihat entah dari berita dari berbagai media lah, entah dari koran, televisi dan lain-lain sebagainya, memang jarang sih keluar yang namanya tuh cowok jadi korban. Biasanya kan yang kita tahu kan semuanya kan rata-rata cowoknya yang pelaku, ceweknya yang korban. Tapi kalau misalnya saya sendiri tuh ada teman saya yang cowok yang dilecehkan oleh perempuan, tapi kadang juga ada loh yang si pihak cowok yang merasa senang gitu kan. Tapi saya nggak tahu lah itu memang fetisnya atau kayak gimana ya. Tapi tetap saja kalau saya jadi temannya yang korban nih, saya tetap nasihatin sih, jauhin gini-gini segala macam. Karena kan kita sebagai manusia, baik itu cowok atau cewek, memang harus protektif kepada diri kita sendiri. Jangan mau dilecehkan, digini-gini kan segala macam. Karena entah itu cowok, entah itu cewek kan juga punya harga diri. Itu sih menurut saya. Terima kasih Bang. Selanjutnya dari Bang Joy boleh? Kalau menurut aku ini kasus yang jarang ya, tapi kasus ini terjadi di sekolah saya. Jadi yang cewek ini melecehkan si cowoknya. Ya mungkin saya bisa menasihati ke si korbannya ini, ya bergaul lah sama orang-orang yang sesuai gitu, yang baik. Jangan bergaul dengan cewek-cewek yang nakal gitu, dan jauhilah cewek-cewek yang nakal. Kalau pelakunya sih teman saya gitu, saya pernah tuh nasihati dia, janganlah kayak gitu-gitu lagi. Setiap orang kan mempunyai harga diri masing-masing. Ya menurut saya itu sih. Terima kasih Bang. Dari Bang Daniel gimana? Ya kalau dari saya sih pintu kemungkinan itu nggak mungkin terbuka kalau nggak ada jalannya. Jadi pasti nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya cewek itu bakal melakukan pelecehan.
ada juga beberapa kasus, tapi yang kayak dibilang Abang Samuel tadi, ada juga yang sesama jenis dan itu penyimpangan yang udah termasuk parah ya. Jadi kita tuh, kalau saya sebagai teman, karena cowok itu juga pasti punya harga diri. Justru memang ada beberapa kasus yang cowok itu justru keenakan dan malah menutup mulutnya untuk tidak jujur karena ya dia merasa enak dengan hal itu dan merasa dia mendapatkan benefit. Tapi justru itu sebenarnya perbuatan yang tidak baik dan malah kita seperti menghancurkan harga diri kita sendiri. Kalau dari saya sih, kalau sebagai teman dari cowok itu, pasti saya menasihati dia dan juga menguatin dia. Kita tuh harus sadar dari hal itu. Kita nggak boleh ngasih harga diri kita ke orang lain, terutama ini diri kita sendiri juga. Kita harus bisa menjaga diri kita sendiri juga, dan juga bisa menasihatin dia gitu. Kalau dari saya gitu sih. Benar banget sih Tins yang dibilang sama abang kita yang ada di sini. Sebenarnya intinya itu adalah supaya kita bisa menjaga diri untuk ke depan, baik itu cowok maupun cewek. Nah, dari situ kita belajar supaya bisa memprotektif diri kita sendiri, bukannya kita berlindung di sayap orang lain atau apapun itu. Jadi ke depan supaya kita bisa lebih belajar lagi, kita harus tetap menjaga diri kita sendiri ya Tins. Nah, sebelum kita masuk ke role play teman-teman, kita akan bahas 2 topik yang akan kita mainkan di role play. Sebelum itu kita akan bahas tentang catcalling. Sebelumnya kalian tahu nggak apa itu catcalling? Tahu kan? Jadi catcalling itu kayak menggoda cewek gitu, misalnya adek, bisa lewat tatapan, bisa lewat siulan. Itu namanya catcalling, Willy. Kalau misalnya menurut kalian catcalling itu gimana sih? Karena kan catcalling sering kita tahu lah, cowok yang gitulah yang sering catcalling sama cewek kayak siu cewek gitu. Pendapat kalian menanggapi itu gimana? Boleh dari Bang Daniel dulu? Kalau dari saya sih menanggapi, mungkin catcalling tuh para cowok-cowok di luar sana mungkin beberapa menganggap catcalling tuh kayak bercandaan atau panggilan aja untuk cewek. Tapi sebenarnya kita juga harus memikirkan gimana perasaan cewek yang di catcalling. Mungkin dia pasti merasa takut karena misalnya ada cowok segerombolan rame-rame, terus ceweknya sendiri, terus kita goda-godain, pasti ceweknya ngerasa takut ya otomatis, dan ngerasa kalau dirinya itu nggak bakal bisa lawan cowok itu. Tapi menurut saya kalau di catcalling ini sih perbuatan yang tidak benar juga, mau apapun, mau sekecil apapun bercandaannya. Karena sebenarnya di dunia kita sekarang stigma itu masih tinggi, itu kalau cowok itu lebih berkuasa daripada cewek, jadi distigmain kalau cewek itu lemah. Nah sebenarnya itu nggak benar ya. Jadi catcalling ini pasti nggak benar juga. Jadi kita harus mulai stop lah kalau hal kayak itu. Kita tahu masuk kita bercanda, tapi kita juga harus memikirkan dan menghargai dari perasaan si cewek tersebut juga. Benar Bang. Dari Bang Willy boleh? Oke ya, jadi sebenarnya kalau masalah tentang catcalling ini ya, aku dari saya sendiri sih belum terlalu paham kali gitu ya. Tapi kalau dari yang saya dengar dari moderator ataupun Abang Daniel ini mengarah ke sebenarnya lebih ke memainkan perempuan gitu ya. Jadi kalau menurut saya sendiri sebenarnya nggak setuju sih. Kenapa? Karena ya sebenarnya kalau kita memainkan perempuan gitu kan artinya perempuan itu terasa nggak dihormati gitu kan. Apalagi yang mayoritas yang melakukannya itu adalah laki-laki. Apalagi kan misalkan di tengah jalan, terus tengok perempuan yang cantik gitu kan. Nah tentunya yang mayoritas laki-laki itu kan melakukan namanya memanggil perempuan itu. Tapi kan manggilnya bukan dengan cara yang baik-baik. Pasti kan entah dipancing dulu perempuan ini agar langsung dinotis oleh kita gitu. Jadi sebenarnya ini perilaku yang sudah kita temukan di sehari-hari dalam kehidupan kita, tapi itu tidak dibenarkan begitu ya. Kalau menurut saya sih catcalling ini sebenarnya ini termasuk pelecehan secara verbal ya. Karena sebenarnya kita ini tahu kan, kita sebagai laki-laki gitu kan, memang mayoritas laki-laki, tetapi juga kita juga harus tahu bahwa itu kan sekedar stigma. Kita harus tahu merubah diri sendiri gitu. Memang catcalling ini di kalangan laki-laki udah dinormalisasi. Karena memang gimana ya? Kita sebagai laki-laki itu punya ketertarikan kepada perempuan. Jadi memang kita kadang-kadang bisa catcalling secara sadar maupun tidak sadar, sehingga nanti itu akan mengganggu pihak perempuan. Jadi oleh sebab itu saya mengajak kawan-kawan sekalian untuk menghindari melakukan catcalling ini. Karena catcalling ini bisa mengganggu perempuan juga nantinya akan berdampak negatif pada diri kita sendiri. Benar sih Bang. Dari Bang Samuel gimana? Benar ya, kalau menurut Bang Daniel ini
kalau catcall ini kadang dianggap sebagai bercandaan. Sebenarnya nggak, bercanda itu sebenarnya di mana dua pihak ini bisa saling menerima bercanda tersebut. Misalnya aku ngejek Daniel, tapi Danielnya nggak ngerasa kayak diejek itu lebih ke fun gitu, itu bercandaan lah. Kalau misalnya satu pihak nih merasa senang gitu, tapi satu pihak yang lain itu nggak serak gitu sama jokesnya, itu berarti itu bukan masuk ke bercandaan gitu, pelecehan kalau di konteks ini. Nah, kalau catcall ini sebenarnya fenomena yang cukup sering ada di lingkungan kita sendiri itu, tapi banyak dinormalisasi, padahal itu salah satu tindakan menyimpang, kalau bisa dikurangi lah gitu. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada beberapa kasus yang kuamati gitu loh sendiri. Ada juga cewek yang kadang catcalling cowok, jadi nggak menutup kemungkinan gitu ya. Balik lagi ke individunya itu mengubah mindset, kalau nggak semua orang nyaman gitu loh di catcalling gitu. Oh gitu ya Bang. Kalau misalnya dari Bang Dani gimana? Kalau menurut saya sih catcalling itu wajar sih, apalagi di usia remaja kita seperti ini kan. Kan rasa ingin tertarik kepada lawan jenis itu tinggi, tapi tetap aja catcalling itu nggak boleh. Walaupun ada batas ya, tetap aja nggak boleh. Karena kita juga nggak tahu loh, itu entah misalnya nih cowok yang catcalling cewek, itu tetap kita lihat dulu. Misalnya cewek itu yang kita catcalling kan tuh orang yang kita sukai atau mungkin sama-sama suka ya, atau saling ada rasa saling suka lah atau ketertarikan, itu mungkin boleh aja sih kalau dia nanggapnya baik itu karena ada rasa ketertarikan, rasa suka kan, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita di jalan nih catcalling nih, kayak ade entah kayak di mata kayak ini kan, misalnya di jalan tuh kita itu tetap aja nggak boleh, apalagi di kalangan rame kan. Bisa aja mungkin kalau dia nggak senang dia teriak, bisa aja mungkin kita yang dikejar atau ingin dicari, tapi tetap aja catcalling ini nggak boleh dan ada batasnya. Oke, itu aja sih menurut saya. Gitu ya Bang, kita belajar dari Bang Dani kalau misalnya semuanya itu ada batasannya ya Tin. Selanjutnya dari Abang terakhir, boleh Abang Coy. Catcalling kan, menurut kawan saya sebenarnya banyak ya kayak itu. Menurut saya itu tindakan yang tidak baik ya, dari cowok ke cewek. Karena kan cewek ini kan bisa jadi mentalnya itu jadi kena gitu, atau trauma gitu kan. Jadi mungkin untuk cowok ini bisa dijadikan bahan candaan gitu. Ya sebenarnya itu tindakan yang tidak boleh dilakukan gitu. Menurut saya sih. Gitu ya Bang. Nah itu dia tadi Tins pendapat dari abang-abang kita mengenai catcalling. Di topik kedua kita akan bahas gimana sih pendapat para abang ini tentang cewek memakai pakaian yang terbuka itu lebih menggoda daripada cewek yang memakai pakaian yang tertutup. Kalau dari Abang Willy gimana menanggapi hal tersebut? Pakaian terbuka ini mungkin hampir semua orang pasti pernah menemuinya lah ya kan, di kehidupan sehari-hari, entah di dunia nyata ataupun di dunia maya, di sosial media. Mungkin teman-teman sekalian ataupun para penonton sekalian pernah melihat entah video gitu kan. Biasanya ini sebenarnya nggak semuanya perempuan melakukan hal ini, tapi ada sebagian yang melakukannya itu karena ingin, kalau yang saya tahu itu mereka ini ingin namanya menarik popularitas mereka agar mereka itu terkenal. Nah, kalau misalkan aksi mereka melakukan tanpa pakaian terbuka itu kan biasa ada orangnya kan, dan tiap hari melihatnya itu. Tapi kalau misalkan orangnya ini membuat konten dengan pakaian terbuka itu, tentunya kan tidak semua perempuan itu mau melakukan hal itu kan. Hanya beberapa perempuan yang berani aja mau melakukan itu demi popularitasnya. Nah, jadi kalau menurut saya sih sebenarnya itu sebenarnya nggak boleh ya, karena itu melanggar namanya menyimpang sosial gitu ya. Tapi karena ini adalah hal yang dilakukan oleh perempuan itu atas kesadaran dirinya, ya bagaimana lagi juga kan, karena ya tujuan dia kan untuk namanya menarik popularitas. Gitu ya Bang. Kalau Bang Daniel menanggapi hal yang dibilang sama Bang Willy tadi gimana? Kalau misalnya cewek itu menggunakan pakaian terbuka, tentu kita sebagai cowok juga harus bisa menghormati. Pasti itu fashionnya dia atau memang kemauan dari dia yang menggunakan. Tapi kalau kami sih sebagai cowok
pasti punya stigma ataupun nafsu dari diri masing-masing lah pasti ya. Tapi kalau dari saya itu pasti cewek itu harus tetap tahu tempat di mana dia bisa menggunakan pakaian tersebut. Terus kami juga dari cowok pasti juga harus bisa menjaga diri, mata dan pikiran. Kalau menurut saya sih lebih mendukung cewek kebebasan dalam berpakaian, tapi tetap sopan ya menurut saya. Boleh-boleh aja menggunakan pakaian terbuka, tapi tetap ingat harga diri kalian sebagai cewek juga. Terus kemudian kami sebagai cowok juga pasti menjaga mata pikiran kami, karena tentu kami juga punya pasti ibu lah, sebagai perempuan juga. Sebagai cowok itu pasti harus bisa melindungi perempuan, walaupun perempuan itu terkadang sifatnya nggak dipungkiri kalau ngeselin atau gimana ya. Tapi melihat konteks kita yang hari ini yaitu pelecehan seksual, kami cowok juga pasti sebisa mungkin nggak melecehkan. Mungkin kasus luar sana juga banyak yang berfokus pada ini, dan juga banyak yang menuduh cewek itu yang salah kalau ketika dilecehkan seksual karena pakaiannya. Tapi kita juga harus bisa melihat dari mana sisinya, dari mana sisi cowok dan dari mana sisi cewek. Kalau dari saya, untuk cewek lebih bagus menjaga diri, terutama dalam hal berpakaian, karena mahkota itu pasti jadi incaran banyak cowok ya. Ya kalau dari saya sih harus bisa sih saling menjaga diri juga, harus bisa menjaga diri, harus bisa mengeluarkan hati, harus bisa mengeluarkan pikiran. Ya Bang, untuk pendapat terakhir kami minta dari Bang Samuel untuk menanggapi hal ini. Sebenarnya nggak bisa kita salahkan kalau gimana perempuan itu berpakaian terbuka, karena mungkin itu how they style gitu kan, gimana mereka mengekspresikan diri mereka. Nah sebenarnya nggak salah kan gitu. Nah tapi balik lagi ke viewersnya gitu, apakah viewersnya itu punya pikiran yang jernih sehingga mereka melihat itu gimana mereka mengekspresikan diri mereka, atau malah si viewernya ini agak menyimpang gitu, lebih jadi viewersnya ini punya nafsu gitu. Sebenarnya itu salah ya, menyimpang, karena nggak semua hal itu ditampilkan untuk memicu nafsu gitu, karena bisa aja orang berpakaian gimana karena itu gimana mereka mengekspresikan diri mereka. Jadi balik lagi ke individu kita, bagaimana kita memandang dan bagaimana kita tetap bisa berpikiran positif gitu, karena nggak semua orang itu sama seperti kita. Jadi mungkin mereka punya cara sendiri untuk mengekspresikan diri. Nah itu dia tadi tips pendapat dari abang-abang kita.